Nanti kalau tak tunjukin sebagian aja, sampean bengong nanti. Bengong ya, apa harusnya kita bagaimana? Coba tolong Ben Norojono ganjarannya. Buka deh surah Al-Kahfi ayat 10 lah. Coba 10, 11, 12 lah. 10, 11, 12. Iya. Saya nggak pakai pikiran, saya ngomong aja. Karena kebetulan tadi nyangkut ngomong-ngomong Al-Kahfi bisa bayar utang dari itu. 10. Surat 10. Ya, Al-Kahfi surat ke-17. 18. 18, sorry. 17 ya. Al-Isra. Iya, benar. 10 ya? 10, 11, 12 coba dah. Saya bukan penghafal ya, tapi tolong dibacakan aja. Nanti artinya hafal. Iya, ayat 10. Ben, gimana kalau nggak diwajibkan Arabnya ada yakin? Oh siapa? Mbak Nur udah. Taruh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id awwal fityatu illal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka wa rahmatan wa hayyi lana min amrina wa rasada. Ayat 10-nya, ayat 11-nya Padorobna ala adanihim fil kahfi sini ada. Ayat 12-nya Summa ba'asnahum linaklama ayyul itbaini asolima labisu amada. Ayat 13-nya 12. Artinya dari 10. Ya. Artinya ayat 10 dalam kurung, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ayat 11-nya maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Ayat 12-nya kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Coba yang dari pondok dah, yang bacain. Yang deketan biar ya bikinnya agak jelas. Nah, dari pondok. Bukan mentas ke, biar nambah banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ayat 11-nya, Fadorobna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Ayat 12-nya, Tsumma ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Yang artinya, kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
Sadaqallah. Shadaqallahul azim. Oke. 10 sampai 12. Udah paham? Belum. Apa perlu mengeningkan kita? Apa perlu pemahaman? Pemahaman. Pemahaman. Ye. Oke. Coba ya saya ulang. Mm-mm. It awal fitnatu. Fityatu, Pak. Ya, Fityatu. fityati. Fityatu. Fityatu. It awal fityati ilal kahfi. Ya. Mm-mm. Tatkala fityatu dari fata ya kali ya, pemuda. Ya, pemuda awal fityatu ya. Tatkala mencari pemuda-pemuda itu ilal kahfi itu tempat berlindung gua. Kahfi itu. Ye. Nah, tapi kalau kita cerita kahfi kan yang terlintas di benak orang kita emang matre ya. Gua kahfi. Terus kemudian ditelusuri gua kahfi itu adanya di Yordan. Ya. Guanya sempit gitu ya. Iya. 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 Udah pokoknya itu kahfi itu gua kahfi yang tahu. Ya. Terus nanti yang terlintas nanti pemuda Ashabul Kahfi gitu ya. Ya. Ya, saya tahu lah dari benak sampean itu. Ya. Pasti ada itu. Ya, ya coba kita cari. Pakolu. Maka pemuda-pemuda itu mereka berkata artinya dalam doanya. Di mana itu berkatanya? Di dalam Dua. gua. Robbana ya Tuhan kami. Ya, Ye. Tuhan kami. Ya Tuhan kami. Atina berikanlah kepada kami atau datang kepada kami. Miladunka dari sisimu rahmatan rahmat kasih sayang. Wahai lana min amrina rosada dan sempurkanlah bagi kami min amrina dari berbagai urusan-urusan itu rosada. Rosada irsadun mursidun. Tuh, petunjuk yang lurus. Artinya dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagiku daripada segala urusan-urusanku. Minta petunjuk supaya urusan itu selesai dengan lurus dengan baik. Oke, ini dulu ya. Pertama yang terlintas subjek. Ye. Subjeknya siapa dalam ayat ini? Pelakunya itu Ashabul Kahfi, Pak. Kahfi. Pemuda. Pemuda. tadi, ya. Ya, fityatu. Fityatu. Fata. Fata kalau fata itu Ye. pemuda. Kenapa nggak pemudi? Ya. Pemuda laki-laki, Pak. Hah? Laki-laki. Ya, pemudi perempuan. Iya, benar. Ya, apa bedanya laki-laki perempuan? Laki-laki panjang, perempuan lekek. Iya. Nah, biasa itu begitu. Iya. Yang muda itu laki-laki. Iya, pemuda itu laki-laki. Iya. Di Quran itu kalau kata pemuda, mudakar, itu menunjukkan sisi rohani. Hmm. Tapi kalau mu'anas itu biasanya menunjukkan tentang fisik, Fisik. materi. Materi. Makanya wanita itu gambaran di surga pun tidak perlu bidadara. Nah, Iya. Gelang dari mutiara, kalung, mahkota, bertatakan yakut, jamur dan sebagainya. Nggak ada bidadara dan dia nggak cemburu. Nah, laki-laki bidadari. Kenapa? Ayam tentrem. Kenapa? Sisi rohani. Oke? Iya. Nah, jadi kalau laki-laki itu rohani, lebih pada rohani. Tapi kalau perempuan itu jasmani. Jasmani. Makanya Allah ciptakannya berpasang-pasangan tuh bukan harus istri. Makanya manusia ini sudah sempurna. Sudah sepasang, sudah ada rohani, ada jasmani. Itu sebetulnya. Makanya menjadi manusia sempurna nggak harus punya istri, nggak harus punya suami, nggak harus. Robiah Adawiyah itu luar biasa, dilamar oleh tokoh sufi Syekh Hasan Al Basri, nggak jadi, hanya gara-gara mas kawin. Padahal minta mas kawin apa dituruti sama dia. Cuman permintaan mas kawinnya cuma satu, menjawab pertanyaan. Itu nggak nikah dia, emang soleha itu atau nah itu namanya Robiah Adawiyah. Jadi terserah. Jadi bisa punya alasan kenapa saya nduda rojo suwe daripada Lukman kan gitu.
Lu kan juga masih duda, Pak. Monggo. Iya, ya kan saya lebih lama. Iya. Ya, alasannya ya. Oh iya. Quran alasannya. Oh iya dong. Sempurna. Tidak harusnya istri. Kenapa istri harus menjadi kemelekatan? Kehalangan istri terus galuh, ngamuk-ngamuk. Itu. Istri diambil orang, alhamdulillah. Kalau saya ngoni aku udah tidak mikir. Kan gitu maksudnya. Iya. Itu jadi kemelekatan istri itu. Menderita, sengsara kemelekatan, bikin sengsara. Jadi satu pemuda. Itu jenis rohani. Makanya puncak rukun Islam yang kelima itu haji. Yang wajib pakai ihram hanya laki-laki. Ayo. Iya. Perempuan pakai ihram? Enggak. Enggak. Laki-laki harus melepaskan seluruh kemelekatan. Rohaninya naik muncul ke permukaan. Pemuda, fa'il, pelaku. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung, ngilal kahfi, tempat berlindung yang namanya, dalam gua. Gua itu apa? Pengen tanya aja kecerdasan. Gua itu apa? Lobang. Hah? Lobang. 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 Lobang Suatu apa? gunung ada lubangnya gitu. Binimu juga ada lubang. Ya. Gua. Aku. Bahasa Jawa, bahasa Betawi. Kita di Betawi. Iya. Ya dah. Ya dah. Aku. Aku di kesini apa ke sono? Kesini. Gua kesini gua. Masuk ke dalam gua. Masuk ke dalam gua. Ketika pemuda itu meniti kembali ke dalam diri, dia tinggalkan semua kemelekatan yang ada di luar diri, masuk ke dalam gua. Masuk ke dalam gua. Ada gua sih. Ada. Apa yang diucapkan dalam gua? Robbana atina min ladunka rahmah, min ladunka rahmah. Ya Tuhan kami, wahai Pak Ketum. Ketemu nggak saya? Enggak. Berhadapan. Berhadapan. Atina min ladunka, berikan kepada dari sisi kamu. Ketemu nggak? Ketemu. Di mana? Di sisiku. Dalam gua. Dalam gua. Gitu nalari. Cerita pemuda nyari perlindungan ke dalam gua namanya Al-Kahfi. Di dalam gua, Robbana, ya Tuhan kami, atina berikan kepada kami, miladunka dari sisimu. Ketemu apa tidak? Ketemu. Itu pertemuan si pemuda dengan Robnya itu ketika dia meniti kembali ke dalam gua. Dia mengasingkan diri apa justru mencari kerumunan orang banyak? Mengasingkan diri. Bilang kebutuhan nggak punya anak lebih seneng dari gue. Kemelekatan itu semua di luar itu. Kita sengsara karena kita banyak keluar. Sehingga apa? Membiarkan diri kita bermasalah. Kita banyak masalah itu karena di diri kita sendiri belum selesai masalah. Kita masih bermasalah dengan diri sendiri. Dengan apa? Kemelekatan itu. Dulu di rahim nggak pernah bermasalah kita. Terlahir belum punya masalah kita. Begitu saja gede dikit, mulai itu kita bicara kita kotor, keras. Kenapa? Orang tua kita yang didik. Ngomelin anak dengan suara keras. Mas saya kesel kalau ngomelin anak. Jangan gitu apa? Nggak bisa apa lebih lembut dikit. Anak jadi keras.
Dapat didikan dari dalam diri apa dari luar diri? Luar diri. Itu dia. Terus orang tua seneng nggak kalau dikerasin sama anak? Oh, seneng. Katanya kalau punya anak lebih seneng. Anak dibilangin gablek seneng. Enggak seneng. Ih, katanya lebih seneng punya anak. Pernah nggak ngerasain begitu? Nah, Ya kok bilang enak? Kan dabrus emang, nah, kalau kiai ini dabrus itu gimana sama orang lain? Bukan. Saya kalau ngomong kan di depan orang yang mau bilang fakta kok. Dabrus. Kita dapatkan itu dari luar diri kan? Dari luar diri. Loh, saya dapatkan dabrus itu dari luar, Iya. bukan dari saya sendiri. Iya. Loh, bukankah kita dulu di rahim sendiri, Bener. lahir sendiri? Air sendiri. Ini yang membuat kita masalah dengan diri kita, kemelekatan. Iya. Kerumunan. Makanya ini sang pemuda mencari tempat berlindung. Kemana? Mengasingkan diri di dalam gua. Nabi Muhammad lebih kurang 15 tahun mengasingkan diri. Mengasingkan diri menjadi orang asing bukan berarti menjadi orang yang egois. Justru ketika kita dalam kesendirian, kita ketemu. Ora tahu iso ketemu, wis senengane berjamaah, ngerumun orang banyak. Wah kusuk-kusuk ya, udah kusuk ya, usah nggak meneng kerumunan. Malah meniti ke dalam diri. Kenapa dia? Robbana wa Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Kenapa? Dia masuk ke dalam diri yang ada rumah Allah. Wa man dakhalahu kana aminan. Masuk ke dalamnya, aman kamu. Ada di Qurannya Mas? Ada. Kalau Gontor tahu lah. Ada. Kalau Ciamis nggak perlu tahu lah, cara ngomong. Keren ya? Keren. Itu Al-Kafi. Keren. Itu yang akan mendatangkan rezeki, melunasi utang dan sebagainya. Itu udah kalau sampean pahami. Masuk ke dalam diri. Menyendiri. Terus di situ ketemu. Nah nggak ketemu mana mungkin Robbana atina miladunka, dari sisimu. Itu orang depan kita apa tidak? Sendiri apa rame-rame? Diri. Ka, bukan kum. Ya Rob, nah, datangkan, berikan kepada kami dari sisimu ya. Apa? Rahmat, kasih sayang. Di dalam kesendirian kita sudah dapatkan kasih sayang, belas kasih. Justru ketika kita dalam kesendirian kita sudah mendapatkan belas kasih. Kita sudah punya belas kasih diberikan oleh Tuhan. Kita bisa takholaku bi akhlakillah setelah itu. Bisa berakhlak dengan akhlaknya Allah. Keluar dari dalam gua, kumpul orang banyak. Belas kasihnya muncul terhadap sesama. Halo. Ketika kita belas kasih dengan sesama itu, orang peduli nggak dengan kita? Nggak usah diminta. Ngerti mangan rano lawe kirimin sayur. Itu rahasianya. Kenapa Pak Warto nggak pernah keluar sendirian di sini, duduk sendiri, tapi makan ada aja. Bangun tidur dikirim geplak. Tape uli dari maaf nggak, saya nggak tawarin, tinggal tape. Nah ini kalau mau ini tinggal berkahnya di sini. Ini kalau mau siapa yang mau duluan boleh. Tapi ulinya udah saya habisin. Iya. Tapi geplaknya masih belum dibuka. Baru dipahami, dibaca, dipahami, diamalkan. Masuk ke dalam gua. Enggak harus buang duit banyak 40 juta umroh terus nanti paketnya ke Yordan. Yang guanya sempit katanya yang bilang. Sini. Gua itu aneh. Gue. Masuk ke dalam gue. Aneh. Nanti kalau ketemu anta. Akhirnya apa? Miladunka. Dari sisi kamu. Ketemu enggak? Bagaimana mau ketemu? Kamu nggak mau masuk ke rumahnya?
Itu wali gua tuh. Diberikan apa? Rahman. Dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahim. Bias diberikan sama kita. Kita punya. Bagaimana kamu mau memberikan kasih sayang seseorang? Kamu aja nggak punya kasih, nggak punya sayang. Punya dulu. Kalau pengen ngasih duit orang, kamu punya duit dulu. Nggak punya duit, gue pengen rasanya pengen ngasih. Ya lagi nggak punya duit, kan punya duit lupa lu. Lagi nggak punya duit, ngerentes ya kan mana mau Ramadan gitu habis ngisi ATM. Ingat sama ayahnya. Ayo jujur aja. Ini ya alhamdulillah tadi ke ATM dapat 4 juta. Ini buat ayah beli rokok 100 apa begitu? Kena ini. Bila dungka Roma. Kerambol ya, kerambol ya. Karena belum pernah masuk ke dalam gua. Iya. Egois. Karena apa? Ada kemelekatan. Ini kan? Kemelekatan. Kasih istrinya. Istrinya aja nggak percaya kalau dari ayah. Kan biar punya alasan. Kalau dari ayah kan nggak mungkin ngasih ayah, makanya dari ayah mau dikasih lagi kan. Kan alasannya biar jangan ngasih saya. Kamu saya strategi. Kalau bilang dari keluarganya kan kasih ayah dong gitu, ya kan mau lebaran. Iya kemudian. Dari ayah. Kepati ya. Lah ayah dibawa-bawa. Kerambol nih. Ngeban. TikTok. Paham ya? Iya. Jadi punya dulu baru bisa ngasih. Punya dulu baru bisa ngasih. Jangan kalau nggak punya lu kayaknya pengen ngasih, pengen dan punya lupa lu. Iya. Itu yang jadi masalah karena ada kemelekatan. Hitung. Iya. Kemelekatan. Bukan kita susah. Coba kalau diomong begitu, menderita nggak perasaanmu? Menderita nggak perasaan. Jadi pengen malu nggak? Pengen malu itu menderita apa tidak? Itulah kemelekatan. Itulah kemelekatan. Iya paham saya. Oh, Loh, kita fakta, jangan katanya lah. Iya. Jadi ketika engkau belum bisa bedakan mana katanya, antara katanya dan nyatanya. Jadi ketika engkau belum bisa membedakan antara katanya dan nyatanya, berisikmu tidak ada gunanya. Berbisik ngene. Iya. Cuman kata pikiran. Nyatanya nggak ada. Berisik doang itu tadi tuh. Banyak kan berisiknya doang. Iya. Faktanya enggak ya. Nyata nggak ada ininya. Ya gini kan fakta, nyata. Oh iya. Oke. Bisa dipahami nih? Bisa. Diamalkan Al-Kahfi itu. Makanya Ya. Ini yang akan mendatangkan rahmat. Kalau Allah udah rahmat itu dari Allah. Allah bisa gerakkan semua pasukan-pasukannya. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah tuh memiliki tentara-tentara langit dan bumi yang siap menggerakkan untuk memberikan kasih sayangnya itu kepada siapa yang dikehendaki. Tentunya yang sudah mau masuk dan ketemu. Rahmat itu wahai lana min amrina rosada dan sempurnakan. Petunjuk, berikan kami petunjuk yang sempurna dalam menyelesaikan semua urusanku. Urusannya beres karena apa? Allah yang bimbing untuk menyelesaikan urusan. Kayak ini. Betul nggak? Iya, solusi. Rosada, irsadun, mursidun itu sama. Kata asal dari rosada. Mencari mursid. Nah, walian mursid. Itu kan ada itu. Al-hadis. Nazala asanal hadis kitabah mutasabian masania. Taksairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Zalika hudallah. Yahdi bihi may yasha wa may yudlillah falan tajida lahu waliyan mursida. Enggak dapat petunjuk. Orang desa nggak akan ketemu dengan wali yang mursyid. Caranya masuk ke dalam gue
gue, gua, anak. Jangan ke sana terus. Makin banyak kerumunan sampean, makin susah kita. Zaman punya komunitas, buah paguyupan, buah apa. Wah, bener Pak. banyak korban perasaan. Banyak. Coba kita ngelihat reunian dengan alumni Gontor misalnya, yang lain jadi pengusaha, yang lain jadi pejabat, yang lain jadi dosen, yang satu jadi tukang urut. Kira-kira gimana perasaan kita? Iya Pak. Itu karena kemakanan, kerumunan. Coba dulu kita sendiri. Ayo kembalilah kita mengasingkan diri menjadi guroba. Itu nanti akan datang rahmat, ketemu. Di situ tempat pertemuan apa? Nurullah di situ, Nur Muhammad di situ, Nurul Islam itu ketemu jadi satu, namanya manunggal. Mengesah. Jangan sosok mengesahkan Tuhan. Allah itu nggak usah kamu esahkan, sudah Maha Esa. Kamulah pandai-pandai kamu mengesah. Esahkan diri. Ada dalam liputannya. Manunggal bukan berarti tunggal. Manunggal. Bila engkau manis, akulah gulanya. Duh, keren nggak? Bila engkau madu, aku rebahnya. Asik. Nyanyinya gitu. Cuma kamu gitu. Iya kan? Oke, udah ya. Lanjut. Bisa dipahami tuh. Ayat berapa? Ayat 11-nya sekarang. 11. Ya. Setelah masuk ke dalam gua, mendapat rahmat dari Tuhan, didapat petunjuk, ya, untuk menyempurnakan segala urusan. Fadorobna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Ya, fadorobna ini maka kami tutup. Kalau kami kupukul nggak pantas, ya? Nah, iya betul. Ya kan, kamu ala adanihim, kuping mereka masa dipukul sih kupingnya. Maka aku tutup kuping mereka. Lihat. Fil kahfi di dalam gua itu. Sini adadan bilangannya. Berapa tahun bilangannya itu ya? Selama beberapa tahun. Dalam gua itu. Berapa tahun dalam gua itu. Setelah dapat rahmat, dapat petunjuk, yang ditutup apanya? Telinganya. Setelah kamu masuk ke dalam gua, Iya. menyendiri, dengar apa? Tidak apa. Nggak dengar apa-apa. Ketika kamu kumpul orang banyak, Berisik. segala macam kamu dengar. Iya. Terus ketika kamu nggak suka, kamu berusaha untuk menutup mulut-mulut mereka, Iya. Bisa. perbuatan bodoh, Iya. pencemaran nama baik, apa, ya kan? Dalam rangka apa? Menutup mulut mereka. Mulut mereka. Pengen kata apa sih? Iya. Apa nggak lebih baik tutup kuping? Kenapa kamu berusaha menutup mulut orang? Yang kita itu jangankan jelek, baik aja, udah sebaik-baiknya kita lakukan, masih digunjingin orang, diomongin orang, menutup mulut mereka. Ribet. Satu jauh. Yang menurut orang, Mbak Nur yang kona warna menurut kadoan, Mbak. Yasir kadoan nutup. Iya, betul. Keblekan. Udah satu jauh, kedua ambune ora enak. Iya. Orang gawean yang kerjanya jangan bikin susah, jangan. Iya. Kan lebih baik yang bijaksana. Tutup kuping sendiri, klep. Dekat dan memadai. Iya. Nggak mungkin dua telapak tangan ini untuk menutup mulut-mulut orang yang ngomongin kita. Masuk dalam gua, ditutup oleh Allah tangannya. Ini pendidikan, Lur. Iya. Yang bikin sampean mumet itu
Denger omongan orang apa? Nggih. Dengar omongan orang. Iya. Wah, jadi anaknya rembes. Oh, penistaan. Oh, anak ketum mau rembes. Iya kan? Itu. Omongan orang. Asingan diri masuk ke dalam gua. Kan enggak? Nggih. Tutup. Yes. Nah. Ngono, Bro. Bisa dipahami nih ya? Bisa dipahami. Ini kafe. Kafe. Nemat sampean. Nggak terpengaruh macam-macam ono ngene ono ngono, kagak kepengin. Nggih. Ya kan? Kalau namu ke rumah orang, Nggih. ya ketika kita namu rumah orang, masuk rumah orang, jadikan matamu buta. Ya. Jangan kau pandang semua yang dimiliki orang dalam rumah itu. Nggih. Nanti kamu kepengen. Nggih. Hatimu menes nek iso tuku. Apa? Menes mah. Nggih. Lukisannya gede banget. Ini pesen berapa juta? Menes kepengen. Wah, menes mah. Menderita. Wah. Jadikan buta matamu ketika kamu bertamu. Karena apa? Bisa menjadi kemelekatan. Nggih. Membuat kamu menderita, membuat kamu susah. Nanti pulang dari bertamu, jadilah kamu orang yang bisu. Bisu. Nah kan? Jangan engkau bicara kan celah-celah atau keburukan-keburukan tuan rumah yang tempat kamu namu. Jangan malah ngomong. Pak Warto kerja apa sih? Pengusaha apa sih? Hidupnya enggak ya, Bang. Lihat aja lukisannya itu. Orang-orang gitu tuh lukisannya kayak apaan aja, gede-gede. Orang-orang itu tuh nggak sampai lukisannya kayak gitu, paling foto doang. Paling kan pelihara tuyul tuh. Nah, jadi kan. Itu kemelekatan. Kemelekatan. Menderita gitu. Nah, oke ya. Nggih. Oke, udah. 12. Nggih. Suma ba'asnahum lina lama ayul kisbeni akso 5 labisu amada. Suma kemudian ba'asnahum kami bangunkan. Jadi ketika di dalam gua itu dia rahmat Allah turun, beres, diberikan petunjuk, disempurnakan segala urusan. Tenang nggak hidupnya? Urusan beres. Nggih. Mulus, sempurna. Sempurna. Ayam nggak? Ayam. Tidur pules. Nggih. Loh, kalau sejarah Al-Kasbu Kahfi itu kalau ceritanya 309 tahun apa berapa Ya itu? betul. Wazidna hutis. Tidur. Hidup. Loh. Begitu bangun duit yang buat beli nggak laku. Iya. Katanya ya. Kan sejarahnya begitu lah, Sejarahnya begitu. Al-Kasbu Kahfi itu. Iya. 309 tahun tidur, hidup. Gimana makannya? Iya. Minumnya? Iya. Tidur. Tidur itu keren. Tidur itu lambang kefanaan. Kita sudah lebur, kenapa? Kita sudah masuk dalam liputannya. Dalam pangkuan dan pelukan kasih sayangnya. Urusannya cuma dibilang udah gak usah mikir kowe turu sing nyenyak ae urusan mangan, urusan apa kowe urip. Wong urip iku uripku. Halo. Iya. Terus akhirnya dia bilang, engkau bukanlah ciptaanku, tapi engkau adalah wujud dari aku dan sekaligus seluruh makhlukku. Allah al-hayu kok bakok kayunya. Nggak makan, nggak minum, hidup. Kenapa? Engkau bukanlah ciptaanku. Engkau adalah wujud dari aku dan seluruh makhluk ciptaanku. Lebur udah. Itu fana, Pak. Mentauhid. Bukan menauhidkan. Iya. Belajar ilmu tauhid itu mentauhidkan Tuhan sejak kapan Tuhan? Nggak usah engkau mentauhidkan Tuhan, Tuhan udah tauhid. Udah maha esa, nggak usah mengisahkan.
kita yang mengesah. Caranya kembali meniti ke dalam diri, masuk ke dalam gua, masuk ke dalam gue, masuk ke dalam ane. Nanti ane ketemu ante. Ente. Ketemu ente. Nah, antum ketemu gua. Ana ketemu anta. Oke? Iya. Kalau antum sudah masuk ke dalam gua kafe, antum baru ketemu gua. Nah, Ketemu gua. kalau ana di dalam gua, ketemu anta. Nah, karena di gua tidak ada antum. Nah, karena antum masih keliaran. Gitu. Antum masih keliaran. Mengikuti dan mengejar-ngejar segala kemelekatan. Kemelekatan. Selamat bersusah payah. Iya. Cuma bahas nahum lina lama supaya dia tahu, ya, mengetahui mana di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung, perhitungan yang tepat, yang pakai pikiran apa yang pakai kesadaran. Kesadaran. Supaya kamu bisa mengetahui mana yang katanya, mana yang nyatanya. Iya. Jika engkau belum bisa membedakan antara katanya dan nyatanya, berisikmu tidak ada gunanya. Sadaqallahul adzim. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Sudah paham? Paham. Baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Khair. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, teman-teman, saudara-saudara semua, ada yang mau ditambahkan atau gitu, yang ada yang masih tanya. jadi unik-unik, unek-unek? Mbah Nur, Monggo silakan. silakan Mbah Nur. Kalau saya mau menanggapi masalah Pak Dedi, masalah anak itu sebenarnya ada itu di Al-Quran surat apa tuh ya? Istrimu, anak-anakmu itu Nah. ujian. Iya, betul. Saya pernah dengar itu, tapi Iya. saya nggak tahu surat Bahkan apa. ada istri dan kamu itu musuh bagi Musuh ya, bagimu. ujian Iya. bagi kamu. Iya. Ya, apa kita bisa dapat input yang baik ya, bahwa kerumunan manusia bahkan termasuk anak istri itu adalah yang menyebabkan kita melekat Iya. melekat pada dunia, dan itu yang membuat kita terhambat ya, yang menghalangi diri kita untuk senantiasa bersama sang Holik, sang Pencipta, sang Rob. Jadi semakin kita melekat kepada kerumunan manusia yang banyak, semakin banyak pula hijab-hijab yang akan membuat kita semakin jauh terhadap Rob kita. Nah, ini penjelasan yang cukup gamblang, alhamdulillah. Itu juga bagian dari unek-unek saya sebenarnya gitu kan. Iya. Apa yang selama ini saya rasakan, kegalauan saya terjawab sudah pada malam hari ini ya. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Sekiranya gimana, Mas Yasir? Sudah. Udah, Bang Andri? Udah, cukup Pak Mbah Nur? Udah. Cukup. Mas Didi, ada yang mau ditambahkan atau tanggapi lagi? Cukup. Kalau mau nambahkan buat contoh gamblang tentang kerumunan tadi ya. Nggih. Kita kumpul-kumpul ngaji. Iya. Cakep kan? Cakep. Tiba-tiba di dalam ngaji ada arisan. Nggih. Itu bisa bikin masalah nggak? Masalah, Pak. Itu ada kemelekatan. Kemelekatan. Yang punya duit enak bayar arisan, yang enggak beban orang. Nggih. Taruhlah nggak usah ada arisan. Kita ngaji, tiba-tiba ada kaleng dikelilingin. Nggih. Ketika kaleng sampai di depan kita, bagaimana perasaan kita? Iya. Baik yang punya duit maupun yang tidak. Ya. Ini sih bisa ngasih, masukin ke kaleng. Nah, yang enggak, Nah, itu dia. Mawati. Malu hati. itu salah satu contoh kemelekatan. Biar gamblang, karena kelihatannya bingung kan masih kemelekatan, apalagi Iya. anak, apalagi istri, apalagi yang jelas-jelas itu lebih dekat dari kita. Tidak, betul. Rasa ketakutan kita lebih tinggi. Iya. Kalau di pengajian dikumpulin, wah gua besok kagak ngaji ya. Giliran bayar arisan misalnya. Iya. Kalau anak itu tidak bisa. Iya. Bisa dipahami itu? Bisa dipahami. Oke, untuk lanjut. Jadi memang harus kasih KB aja ya. Karena semua itu kan dari Tuhan yang menghendaki darinya. Ya. Darinya kita bisa dengannya, darinya kita dapat pasangan,
bukan dapat anak. Sehingga itu mungkin ujian dari Tuhan buat kita. Bagaimana kita punya sikap terhadap anak kita, pasangan kita, dan kerumunan kita itu. Kalau bisa ya kayak kembali kepada ke diri kita juga kan, ke gue juga gitu. Bagaimana kita punya sikap terhadap hal tersebut. Mungkin gitu. Bisa dijelaskan Pak Lukman? Ya, relevansinya dengan tadi, dengan surat Al-Kahfi ayat 10 tadi. Bagaimana kita bisa selamat dari kerumunan sementara kitanya sendiri belum selamat dari kerumunan itu. Kita terbawa pada kemelekatan. Itu. Nah, satu-satunya cara adalah meniti ke dalam gue, saya, ana gitu kan. Disitulah kita akan berjumpa dengan Sang Maha Rahmat. Nah, dari situlah kita akhirnya bisa mengujawantahkan apa yang kita dapati di dalam gua itu. Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim. Rahmatnya dia itu bisa kita sebarluaskan karena sudah memiliki kesadaran diri ya. Itu kesadaran diri yang timbul ya karena proses ketika di dalam gua itu. Tuh, jadi itu tidak salah, menurut saya tidak salah ketika kita punya anak, ketika kita punya istri gitu kan. Hanya saja yang diperlukan itu adalah kesadaran diri bagaimana kita mensikapi itu semua gitu kan. Selama kita belum memiliki kesadaran itu, ya itu saya rasa tidak akan menjadi ada gunanya juga. Berisikmu tidak akan ada gunanya. Kenapa? Tidak sesuai dengan keinginan Allah juga. Itu dengan kodrat dan irodat yang seharusnya manusia seperti apa begitu. Jadi bisa dipahami nih ya. Ini pendapat saya, bisa jadi saya salah gitu. Jadi kembali ke proses meniti ke dalam diri itu mungkin perlu latihan ya. Ya. Latihan. Dan bagaimana dengan berupa apa tuh? Ya latihan artinya semakin kita sering bermeditasi, kontemplasi ya bahasa lain ini berzikir menyepi dengan uzlah. Tadi kan digambarkan juga bagaimana caranya di saat kita sepi, kita sudah di dalam gua, tutup telinga kita, jangan dengarkan suara-suara yang dari luar itu yang membuat kita semakin melekat. Itu simbolnya ya. Tapi dengarkan suara Tuhan gitu kan, yang ada pada diri kita ya, apa yang harus kita lakukan sebenarnya. Itu Ya, itu kata Tuhan itu yang disebut wahyi rana amrina rosada. Tutup kedua mata, tutup kedua telinga. Dalam kerumunan. Nggak ada tadi tutup kedua mata, nggak ada. Telinga. Ya, seperti itu Bang Didi. Di dalam gua itu ya mata nggak ditutup udah gelap. Iya benar Pak. Ye, seperti itu. Rekan-rekan, cukup sudah kajian kita apa yang menjadi unek-unek kita. Monggo. Intinya silakan. Menyelesaikan diri sendiri dulu. Seperti itu Mbak. Intinya kan gitu. Kalau diri sendiri sudah selesai baru keluar kan. Bisa keluar. Ya, kan ibaratnya di dalam gua itu kan. Iya. Seperti itu. Mas Yasir gimana? Bisa dipahamin ya. Kalau boleh saya simpulkan. Monggo Pak. Ya intinya jangan sampai salah paham. Jangan sampai ketika kita harus menyepi, kita harus menyendiri, ya kan, kita harus mengasingkan diri, kita harus jadi orang asing. Bukan berarti kita harus menjadi orang egois. Justru ketika kita sudah bisa menjadi orang asing, mengasingkan diri, bisa menyendiri, itu justru kita akan menjadi orang yang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap sesama. Nanti keluar dari mengasingkan diri, kita berkerumun dengan orang banyak, kita bisa menebar kasih sayang itu karena kita sudah punya. Di kumpul-kumpul ini tidak ada motivasi lain, yang ada hanya apa? Menebar kasih sayang. Adab yang baik, adab. Gitu. Bukan ego, jangan sampai menjadi egois. Nggak mau kumpul itu, ada orang nggak mau saya kan lagi menyepi. Tidak begitu. Nah itu kira-kira kesimpulannya gitu. Justru kita malah punya jiwa apa? Compassion tadi. Compassion. Justru jadi orang cerdas. Otomatis ya. Cerdas itu ketika kita kumpul orang banyak, satu kita kritis. Kritis itu salah satu kepedulian karena cinta. Saya sayang kalau kamu sampai gitu terus-terusan,
nanti kamu keblakrak-blakrak. Aku sayang sama kamu, maka aku kritiki kamu. Jangan begitu terus. Ini kan yang dikritik tersinggung, ya kan? Malah a priori sama kita. Harusnya terima kasih ada orang kritis itu. Mas saya kan minta dikritisi begini nih. Ayo kamu rame-rame kritik saya, komenin saya. Yang kedua, komunikatif. Bukan digede, kadang enggak. Ayo kita ngobrol saling. Ini kan Mbak, komunikasi, bisa komunikasi nyambung gitu loh. Komunikatif itu nyambung. Ketiga, kolaborasi. Kita kerjasama. Yang keempat, compassion. Compassion itu muncul dari sifat empati, kemudian tumbuhnya suatu kepedulian terhadap sesama, terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi itu peduli. Jadi peduli itu nggak pakai mikir Mbak. Peduli ya peduli aja. Kita aja loh ya, sejak mangan aja rasa mikir-mikir lalu ngajak mangan terus mangan apa nih, ngono itu peduli aja, jangan pakai mikir, ya kan? Kok jangan ini wes adem ya. Nggak peduli, pengen panas aja, nggak usah mikir-mikir, mau adem, nggak ada dipikir barang, ya kan ya. Umpamu pengen makan panas gitu loh. Itu namanya compassion ya, orang cerdas. Kira-kira gitu kesimpulannya ya. Jadi bukan membuat kita egois. Makanya Rasulullah itu kholwat, keluar dari kholwat bukan egois. Menebar kasih sayang. Akhirnya apa? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kumpul banyak mendunia zaman Nabi, semua sohib. Wah, keren ya Pak? Ya itu kira-kira itu ya. Nah kira-kira itu. Sobat Ngopi Disik, alhamdulillah malam hari ini kita sudah berdiskusi, kita sudah urun rembuk. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami ini bisa menjadi input yang baik buat diri kita, sehingga kita bisa terapkan dalam kesehari-harian kita. Semoga Allah berikan kita kekuatan ilahiyah, ilmu ladunia, agar kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Abdul Lukman Fitrianto, jika ada salah, jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.